warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Enda Fitriani. Saya dari STKIP PGRI Sidoarjo. Saya dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang baris dan deret aritmatika. Simak yuk. Baris dan deret aritmatika. Sebelumnya kita bahas dahulu barisan bilangan, yaitu suatu urutan bilangan dengan aturan tertentu. Bentuk umumnya U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN, di mana UN adalah suku ke N. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. 2 ke 4 selisihnya 2, 4 ke 6 selisihnya 2, 6 ke 8 selisihnya 2, dan seterusnya. 34, 31, 28, 25, 22, 19, dan selanjutnya. 34 ke 31 selisihnya adalah negatif 3. 31 ke 28 selisihnya juga negatif 3. Begitupun seterusnya. Barisan aritmatika. Barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Bilangan tetap itu disebut beda atau selisih dan dilambangkan dengan B. Sedangkan suku yang pertama atau U1 dilambangkan dengan A. Contoh 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, bilangan ini yang disebut dengan suku-suku barisan yang disimbolkan dengan U. Seperti 5, suku pertama yaitu U1, 10 U2, 15 U3, 20 U4, dan seterusnya. Sampai UN atau suku ke N yaitu bilangan asli. Dapat dituliskan U2 dikurangi U1 sama dengan A ditambah B dikurangi A sama dengan B. U3 dikurangi U2 sama dengan A ditambah 2B dikurangi A ditambah B sama dengan B. Dan U4 dikurangi U3 sama dengan A ditambah 3B dikurangi A ditambah 2B sama dengan B. Dengan rumus beda, B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1. Contohnya 3, negatif 2, negatif 7, negatif 12, negatif 17, negatif 22, dan seterusnya. Ini memiliki beda negatif 5. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya memiliki beda yaitu 3. Contoh soal. Yang pertama, suku ke-28 barisan aritmatika 17, 14, 11, 8 adalah. Nah, penyelesaiannya A itu 17 dan B selisihnya adalah negatif 3. Yang ditanya U28 yaitu suku ke-28. Jawabannya menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Lalu dimasukkan suku ke-28 atau U28 sama dengan A ditambah 27B sama dengan 17 ditambah 27, B-nya dimasukkan yaitu negatif 3 sama dengan 17 ditambah 27 dikalikan negatif 3 yaitu negatif 81 dan hasilnya adalah negatif 64. Contoh soal yang kedua, pada barisan 8, 19, 30, 41, bilangan 327 merupakan suku ke. Nah, penyelesaiannya A sama dengan 8, B sama dengan 11, yaitu selisih dari 8 dan 19.
UN sudah diketahui yaitu 327. Yang ditanya adalah N. Jawabannya menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. UN-nya sudah diketahui yaitu 327 sama dengan 8 ditambah N dikurangi 1 dikalikan 11. 327 sama dengan 8 ditambah 11 N dikurangi 11. 327 sama dengan 8 dikurangi 11 yaitu negatif 3 ditambah 11N. 327 ditambahkan 3 sama dengan 11N. Yang hasilnya 330 sama dengan 11N. N-nya ketemu 30. Deret bilangan. Jika suku-suku yang terdapat dalam barisan tersebut dijumlahkan dalam bentuk U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah seterusnya sampai dengan UN, maka penjumlahan barisan tersebut dinamakan dengan deret. Jumlah suku-suku pada barisan hingga N, suku pertama dinyatakan dengan Sn, di mana Sn dapat dirumuskan sebagai Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 seterusnya sampai dengan UN. Deret aritmatika, yaitu penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika yang dilambangkan dengan Sn. Rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Contoh soal. Diketahui bahwa suku kelima dalam sebuah deret aritmatika adalah 11, di mana jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 sama dengan 52. Maka tentukan jumlah 8 suku pertama yang terdapat dalam deret aritmatika tersebut. Penyelesaiannya sudah diketahui U5 sama dengan 11, U8 ditambah U12 sama dengan 52, dan yang ditanya adalah S8. Jawabannya U5 sama dengan 11. Kita masukkan rumusnya A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B sama dengan 11. A ditambah N-nya kita masukkan yaitu 5 dikurangi 1 dikali B sama dengan 11. Hasilnya A ditambah 4B sama dengan 11. Ini masuk ke persamaan 1. Yang kedua, U8 ditambah U12 sama dengan 52. Kita masukkan dengan rumus A ditambah 7B ditambah A ditambah 11B sama dengan 52. Ini bisa kita bagi 2 atau bisa juga kita sederhanakan, yaitu A ditambah 9B sama dengan 26. Ini masuk ke persamaan 2. Selanjutnya kita akan menyamadengankan persamaan 1 dan 2 sebagai berikut. Persamaan 1, A ditambah 4B sama dengan 11. A sama dengan 11 dikurangi 4B. Persamaan kedua, A ditambah 9B sama dengan 26. A sama dengan 26 dikurangi 9B. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. A sama dengan A. 11 dikurangi 4B sama dengan 26 dikurangi 9B. Lalu negatif 4B ditambah 9B sama dengan 26 dikurangi 11. Hasilnya 5B sama dengan 15. B sama dengan 15 per 5
Jadinya B sama dengan 3. Substitusi nilai B ke persamaan 1. A sama dengan 11 dikurangi 4B. A sama dengan 11 dikurangi 4, B-nya kita masukkan yaitu 3. A sama dengan 11 dikurangi 12, ketemunya adalah A sama dengan negatif 1. Substitusi nilai B ke persamaan 2. A sama dengan 26 dikurangi 9B. A sama dengan 26 dikurangi 9 dikalikan 3 sama dengan 26 dikurangi 27. A adalah negatif 1. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. S8 sama dengan 8 per 2 dikalikan dengan 2 dikalikan negatif 1 ditambah 8 dikurangi 1 dikalikan 3. S8 8 per 2 ketemunya 4 dikalikan negatif 2 ditambah 7 dikali 3. S8 sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 7 dikali 3 yaitu 21. S8 sama dengan 4 dikali 19. S8 sama dengan 76. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan deret aritmatika di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah 8 suku pertama yang terdapat dalam deret aritmatika tersebut sebesar 76. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.